Bro, gue mau tanya, kan banyak sekarang ya pelamar kerja gitu ya. Dan lu pasti juga apa namanya banyak menerima CV-CV yang masuk apa segala macam gitu kan. Ya, intinya banyak pelamar lah ya. Betul, pelamar yang mencoba untuk lo rekrut nantinya. Nah itu contoh pelamar kerja yang tidak mungkin lu terima, itu ciri-cirinya apa aja? Oke, mungkin kalau tidak mungkin ya bisa dibilang sih ya, tapi kemungkinan besar lah, bisa dibilang 90% gak gue terima. 90% ya? 90% gak gue terima. Oke, ya. Menarik. Ya, pertama dia ngechat gue dengan satu huruf P. Ini sudah pasti nggak gue lanjut. Padahal sudah tidak era BlackBerry ya. Iya, ya mungkin nggak, entah itu P atau maksudnya ping atau pak, lo nggak paham ya, kan? Ya, atau papi, nggak tahu. Jadi itu nggak sopan ya. Jadi nggak boleh ya. Buat teman-teman nggak boleh tuh chat HRD atau chat untuk mau ngelamar kalian pakai P, itu nggak boleh. Itu etika ya. Diperhatikan ya. Ya. Terus yang kedua, ini yang terlambat hadir pada penjadwalan interview. Ya ini juga kemungkinan besar nggak gue terima. Apalagi kalau terlambatnya jauh plus tanpa konfirmasi. Kalau ada konfirmasinya, it's okay. Ya, it's okay. Tapi ada konfirmasi atau alasan-alasan yang sangat-sangat klasik. Ya ini misalnya kondisinya ketika interview gue lakukan secara video call ya. Yaitu, maaf Pak, saya habis dari toilet tadi. Gitu, ya. Ada yang kayak gitu? Oh ada. Ada ya. Alasan macam apa itu? Iya. Maaf Pak, saya habis dari toilet tadi. Maaf Pak, tadi handphonenya nggak dipegang. Maaf Pak, tadi handphonenya lagi dipegang adek. Ya, tuh banyak banget tuh yang kayak gitu. Siapa tahu jujur, kagak. Kemungkinan besar enggak. Ya kayak gitu-gitu, dan ketahuan kok yang jujur biasanya. Karena kita udah sering sih ya biasanya. Kan. Terus yang ketiga itu yang kita suruh pada saat interview itu pakai kemeja, pakaian rapi. Dia datang dengan pakaian yang tidak rapi. Misalnya pakai kaos atau sweater. Ya, pakai sweater atau polo shirt mungkin. Ya, padahal gue nyuruhnya kemeja nih, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa namanya kriteria yang diminta ya. Ya, kayak gitu. Nah ini juga apa namanya kemungkinan nggak gue lanjut, kemungkinan, walaupun kemungkinan diterimanya masih lebih besar dibandingin yang P tadi. Tuh, dengerin. Nah, terus berikutnya yang ngechat ke HRD itu seperti ngechat ke teman. Infoloker bos, P infoloker. Ada juga yang begitu? Ada. Luar biasa. Ya. Dasar penipu lu. Ada juga yang kayak gitu, nanti disensor ya, gitu ya. Jadi ya, belum kita balas dia udah menyimpulkan duluan. Nah jadi teman-teman juga harus tahu bahwa semua recruiter ya pada dasarnya itu tidak pernah berniat untuk tidak membalas chat kalian, karena mereka itu pelamar yang masuk tuh banyak. Jadi etikanya adalah menunggu. Itu adalah etika pelamar. Ya. Kalau misalnya memang nggak dihubungin, itu cuma mungkin antara dua sebab aja. Pertama, terlalu banyak pelamar yang masuk. Kedua, memang berarti ya CV-mu belum cocok untuk apa perusahaan tersebut. Ya itu aja. Itu jadinya jangan pakai bahasa P, jangan pakai bahasa penipu, bahasa gitu so asik lah ya, gitu ya. Nah, itu jangan lah. Atau juga bahasa-bahasanya diperhatikan ya kan. Karena kalian tidak ngechat teman kalian tuh ya. Loker masih ada ya kan. P info loker. Bos, info lokernya dong, bos butuh kerja nih. Nah tuh kayak gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu kenapa nih apa yang ada di pikiran teman-teman ini kok mengawali dengan bos. Mungkin dipikir dia, oh ini kalau kita sebut bos memuji ya, jadi nggak perlu memudahkan ya, tidak perlu rangkaian kalimat lain yang lebih sopan. Bos sudah cukup gitu, nggak juga gitu. Ini kita sedang mau melamar kerja seperti itu, jadi ini harus diperhatikan. Berarti attitude pelamar zaman sekarang mengerikan ya? Nggak semua. Tapi mungkin karena keanekaragaman pelamar yang gua yang gua hadapi, yang gua temui ini benar-benar sangat banyak ya kan. Nah di ragam tertentu atau di tipe tertentu ya memang ada pelamar-pelamar yang modelnya begini kayak gitu. Ya, makanya di sini ya gue juga mau ngingetin ya bahwa ya melamar itu kan ada etikanya. Jadi harap diperhatikan etika dalam melamar. Gitu ya. Jadi bukan mengerikan sih, tapi lebih ke mengkhawatirkan ya gitu ya mungkin bahasa halusnya lucu lah. Terus mungkin ada keanehan-keanehan apa lagi gitu yang bisa lu temukan selama lu menjadi recruiter gitu? Ya, ada lagi nih. Kan kalau gua kan sering interview video call ya sebagai langkah mempercepat lah ya. Sering dan sangat sering nih interview video call. Biasanya di video call sampai akhirnya video call kenapa tuh? Enggak, memang ini salah satu cara yang paling sering gue gunakan untuk menghemat waktu lah daripada manggil ke kantor. Walaupun kadang manggil ke kantor juga. Nah ini kalau lagi sesi interview video call nih, kan kita udah kasih tahu nih bahwa interview akan diselenggarakan jam 10 lah misalnya gitu ya. Ya itu nanti ada aja tuh yang interview, dia pas ngangkat tuh lagi jalan dan backgroundnya itu kebun, ya terus dia jongkok, belakang itu pohon pisang gitu. Nah ya menarik. Ini sebenarnya
salah nggak sih ya? Sebenarnya gimana ya? Kalau mungkin ini adalah interview sama teman nggak apa-apa gitu. Ini kan masalahnya interview dengan perusahaan ya, tempat kalian mau kerja. Nah ini kalau bisa jangan kayak gitu. Oh, iya. Ini etika juga ya. Jadi ya kalau sudah memang mau apa namanya, mau serius nyari kerja, ini harus diperhatikan. Ya saran saya kalian kalau misalnya dalam kondisi-kondisi yang kalian belum memungkinkan pada saat mungkin diundang interview video call, ya mungkin bisa langsung konfirmasi aja. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin saya minta waktunya sebentar untuk mengkondisikan interviewnya terlebih dahulu. Wah ini sangat bagus ya. Jadi ini pemilihan bahasa, pemilihan kata-kata ini akan mempengaruhi bagaimana kami juga akan menilai ini ya pelamar. Karena attitude-nya terlihat. Betul, attitude nomor satu. Ya sekarang tuh krisis attitude. Kalau skill orang banyak. Ya, nyari orang yang punya skill itu banyak dibandingkan orang yang attitude oke. Ini lebih sedikit kayak gitu. Itu sih. Luar biasa. Bahkan ada juga di video orang Jepang, dia memang di interview mungkin ya diberikan syarat bahwasannya latar belakang pada saat interview itu harus putih. Jadi yang dia lakukan adalah dia memasang spray warna putih. Oke, kamera dari atas posisinya dia tiduran. Ya ini sebenarnya apa ya nih? Bukan miskom nih kalau kayak gini nih. Ini namanya gagal memahami nih namanya kalau kayak gini. Ya gagal memahami. Sebetulnya kreatif sih caranya, cuman gimana kan kelihatan ya apa namanya dari pihak yang menginterview itu, oh sedang rebahan. Akhirnya untuk menguji bahwasannya apakah dia rebahan atau tidak, dia disuruh minum. Oh gitu, sama si rekruternya ya. Pada saat botolnya begini kan, itu udaranya kan di sisi ini. Harusnya kan kalau minum udara itu di sisi atas ya, tutup botol. Dia udara itu ada di sisi samping aja. Jadi ketahuan dia rebahan gitu. Menarik. Nah, itu ya serba-serbi pelamar ya. Mungkin sebenarnya kalau ada melamar kerja core yang menarik gitu ya, hal-hal kayak begini ya. Jadi emang lucu-lucu gitu ya. Ya cuman kadang di lain sisi ya itulah kan apa namanya ya kelucuan pelamar ya. Bahkan bisa kalau bisa kita mau bikin, mungkin kita bisa bikin pelamar core ya kan. Karena ya ada aja gitu kelucuan teman-teman ini adalah melamar kerja gitu. Ya tolonglah ya. Kalian kalau misalnya ingin melamar kerja, ya ini tolong diperhatikan etikanya, caranya. Zaman sekarang sudah zaman teknologi loh. Kalian bisa cari bagaimana cara agar bisa diterima di perusahaan, sikap menghadapi apa namanya HRD, ya, teknik interview dan segala macam. Itu dibaca dulu, ya. Ya. Walaupun kalian lulusan baru, mudah bagi kalian untuk mengakses informasi seperti ini, seperti itu, ya. Ya, diperhatikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ketika ingin apa namanya melamar kerja. Ya. Thank you bro. Oke. Next, buku tema apa lagi kita?